pada acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ius dan Cak Ferry, how are you today? Halo. Iya. Di sana ada Mas Supriyatno, Pak Supriyatno, ada Pak Ardian DS. Lalu juga ada kawan kita Meme, oke, Bu Susana Tanex. Jadi beliau ini lama tinggal di Singapura nih, Bu Susana Tanex nih. Lalu juga ada Ice Cream Tat Surabaya. Oke, kita menunggu Mak Yus untuk menghidupkan kameranya, untuk menghidupkan videonya. Jadi kita bisa melihat how look like Mak Yus dan Cak Ferry nih. Hello. Tok tok tok. Jadi kawan-kawan, kita akan ngoprek gitu ya, Mak Yus. Kenapa sih Mak Yus dan Cak Ferry ini langsung gitu ya memilih ice cream tart ini untuk jadi core bisnis di usahanya? Kenapa sih nggak yang lain-lain? Kenapa justru ice cream tart gitu? Kenapa ada gagasan dan ide untuk mendobrak tradisi gitu ya dari cake yang tradisional itu gitu. Cake bolu gitu kan yang seperti itu gitu. Nah, ini kok di lalanya ada es krimnya. Saya ingat dulu waktu SD ya, kalau seleting-leting saya ya, SD-an waktu itu ada roti gitu yang dioles dengan es krim. Saya rasa gagasannya salah satunya adalah dari situ ya, yang kemudian dikembangkan menjadi es krim tart ini. Oke. Nah, didobrak nih tradisinya oleh Mak Yus dan Cak Ferry ini sehingga menjadi ice cream tart yang bentuknya persis seperti cake gitu ya, tapi ada unsur-unsur es krimnya. Nah, itu kan menarik gitu. Kita masih menunggu di sana best friend kita Mak Yus sama Cak Ferry. Are you ready for today? Oke. Okay. Iya, jadi memang beliau berdua ini ada di Surabaya gitu ya. Dan sekarang ini sudah ada 3 gerai gitu. Salah satunya di Sidoarjo dan yang lain lagi ada di Probolinggo gitu ya kalau nggak salah. Jadi memang masih area-area Jawa Timur yang mudah dijangkau dalam hal delivery rasanya ya oleh Ice Cream Tart Surabaya sendiri. Oke. Dan iya, kita masih belum melihat es krim tart ya, kameranya belum menyala di sana. Oke, saya lanjutkan lagi. Sementara Office Central Indonesia adalah pembuat software gitu ya. Software ini untuk pelaporan-pelaporan administrasi manajemen, baik itu UKM maupun korporasi. Nah, jadi di situ ada keuangan, ada accounting. Accounting sama keuangan beda-beda. Kalau keuangan itu adalah atau finance itu adalah kegiatan untuk pembayaran dan pemasukan uang secara tunai gitu. Ada uangnya, ada duitnya. Sementara kalau accounting adalah pelaporannya gitu. Jadi hari-hari kegiatan selama kita mengeluarkan uang dalam bentuk cash money itu adalah finance gitu. Nah, yang perkara laporan transfer, nah itu nanti kaitannya dengan accounting, finance as well, ya, tapi pelaporannya ada dalam accounting. Lalu ada juga CRM. CRM ini Customer Relationship Management. Nah, di Customer Relationship Management ini ada penyimpanan data-data seluruh customer yang pernah beli produk kita. Alamatnya, historinya, kapan dia mulai beli, kapan dia mulai bayar, repeat ordernya berapa kali, itu bisa terdeteksi dalam modul CRM atau Customer Relationship Management. Nah, termasuk stok barang yang ada di gudang kita. Nah, gitu. Lalu juga ada point of sale atau POS atau POS itu adalah kegiatan kasir gitu ya. Jadi apa aja yang dibeli pada hari itu langsung di note, langsung dicatat dalam sistem ini. Nah, yang keempat dan yang kelima dan keenam adalah HR atau HRD.
Nah, HRD ini kaitannya dengan siapa saja sih karyawan-karyawan kita, apa saja tunjangannya, berapa gajinya, absensinya gimana. Nah, biasanya yang menggunakan modul HR ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan yang banyak. Alright, Mayus sudah ready di sana? Oke, saya melihat Ice Cream Tat sudah membuka mic-nya. Halo. Oke, saya melihat juga lagi ada Mak Yusnita di sana. Oke. Jadi tinggal dibuka mic dan membuka kamera. Hai, aku lihat pasangan itu sudah sekarang. Oke, cintaku, akhirnya kita bertemu di online ya. Assalamualaikum. Suaranya masih di mute suaranya. Cak Ferry suaranya masih mute, Cak. Oke. Nah. Sudah. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman semua sudah oke. Beliau berdua sudah siap di sana, sudah ready ya, pasangan serasi kita Cak Ferry dan Mak Yus. Dan Cak Ferry ini sudah banyak perubahan nih tampilannya nih. Gitu ya. Oke. Iya ya. Nah, ini kita share nih di Facebook juga kami share, di YouTube juga kami share. Jadi teman-teman nanti yang ingin tahu sejauh mana kiprahnya pasangan ini bisa ngoprek dari Facebook ataupun dari YouTube. Cuma memang yang tanya jawab ada di Zoom ini, kawan-kawan. Oke. Nah, link juga sudah kami share semua, monggo silakan untuk yang gabung. Gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kawan-kawan, bahwa Mak Yus dan Cak Ferry ini, beliau menggagas Ice Cream Tat Surabaya, gitu. Itu adalah brand dari beliau berdua. Nah, tentang kenapa dipilih produk ini, yang jadi latar belakang, gitu ya. Terus rencana panjang pendeknya apa, omsetnya berapa, konsepnya seperti apa, strateginya apa, hingga sekarang sudah punya 3 gerai itu ada di Surabaya, di Probolinggo, dan juga ada di Sidoarjo. Itu apa konsepnya gitu ya. Kan ada introduction tuh di flyer kita. Gimana caranya untuk dapat berbagi cuan. Bahasa kekinian ya. Gitu. Oke, gimana caranya supaya kita dapat menghasilkan cuan nih? Oke. Nah, kita oprek sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai di sini. Saya Reski Rohmayani, Country Manager dari Office Central Indonesia bersama tim. Ada Mas Wisnuwardana dan Mas Syiful Anwar di sana yang akan membantu acara ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Ius dan Cak Ferry. Oke, Cak dan Mak. Ya. Gitu ya. Ini kenapa saya panggil Cak? Karena beliau memang stay di Surabaya dan meet in Surabaya nih teman-teman nih, Cak Daning gitu. Nah, Mak Yus ya memang sudah menjadi merek dagangnya, panggilannya adalah Mak Yus gitu. Alright. Nah, Cak dan Mak, apa sih latar belakang dari penjenengan berdua nih? Kok memutuskan untuk oke lah, Ice Cream Tat aja yang kita kembangkan sehingga menjadi bisnis yang betul-betul fokus untuk usaha kita. Bisa di-share ke teman-teman nih. Banyak teman-teman di sana yang pengen belajar tuh. Ada Mas Ardian, ada Pak Suprianto, ada Bu Susana Tanex. Oke, Bu Susana Tanek ini lama tinggal di Singapura, jadi memang beliau seringkali ikut acara kami. Beliau juga jadi komunitas Office Central, adalah memang untuk banyak mengumpulkan informasi karena beliau juga punya komunitas sendiri yang besar gitu. Oke, latar belakang dulu nih kita oprek. Kenapa? Yang dipilih adalah Ice Cream Tat Surabaya. Monggo. Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pertama kali kami mendirikan Ice Cream Tat ini, sebelumnya latar belakangnya ya, suami berlatar belakang dari marketing research. Jadi dia banyak belajar memang marketing risetnya beliau memang sudah katam. Sementara saya background-nya itu adalah
saya desain yang ngecek-ngecek istilahnya. Saya biasa buat kartu undangan, kartu ucapan. Nah, dari situ banyak yang datang itu ulang tahun, kemudian ya seperti itulah. Akhirnya ada beberapa yang nyari kue ulang tahun. Kue ulang tahun, sementara kue ulang tahun apa ya yang asik gitu. Pertama, es krim tart yang punya adalah Campina. Pertama kali saya nyari beberapa kali di Campina. Setelah itu bertahun berapa ya itu? Itu 17, 18 itu Campina jarang memproduksi kue es krim tartnya itu. Jadi mesti pesen dulu, susah gitu. Akhirnya ada temen yang saya bisa Mbak buat. Oke, kita pesen di situ. Kemudian apa ya? Untuk beberapa tahun sekitar tahun berapa ya? 2018 itu kita masih pesen, masih endorse, masih reseller ya. Dari situ kita juga untuk pesanannya kita juga untuk custom itu kadang-kadang nggak bisa dikerjakan. Jadi kita coba cari model sendiri, cari resep sendiri, sampai akhirnya 2 tahun ini ya. Iya. 2 tahun ini kita settle buat resep sendiri. Jadi promo sendiri, apa ya istilahnya? Ya, jualan sendiri, ada sendiri, jualan sendiri gitu loh. Oke, iya. Jadi dieksplor gitu ya, berdua. Jadi memang ada background gitu. Background ini lalu di mix yang marketing research jadi pastinya tahu detail-detail apa gitu ya, yang menjadi dan yang kekinian gitu ya, yang banyak diminati oleh publik secara kekinian itu udah dikuasai oleh Cak Ferry di sini. Lalu disupport nih ceritanya sama Mak Yus dari backgroundnya yang desain tadi ya, mendesain apa-apa aja yang kaitannya terutama dengan ulang tahun. Kok dilalahnya ada pesanan tart gitu ya. Akhirnya browse ketemulah salah satu perusahaan besar yang memang sudah menyediakan ice cream atau tart ya tadi ice cream, cuma differentnya apa? Es krim tart. Oke, jadi differentnya kami sewaktu dulu itu beberapa kue ulang tahun dari perusahaan tersebut tidak bisa menyediakan yang custom. Jadi background saya desain ya, jadi saya bisa membuat anak itu bisa berulang tahun dengan karakter idolanya. Jadi saya desain jadi anak itu merasa sama di tartnya itu. Jadi ya seperti itu. Jadi biasanya itu enggak bisa. Dari situ saya nyari-nyari referensi. Beberapa bentuk custom seperti toko kartun, seperti Spiderman apa itu. Kalau di perusahaan itu nggak bisa, jadi dia bentuknya ya sesuai dengan stoknya dia. Jadi untuk custom nggak bisa. Oke, paham. Jadi di sini ada customize ya. Apa yang istilahnya bukan palu gada yang di sini, tapi fokusnya adalah ke es krim itu tadi yang sesuai dengan pesanan dari customer gitu ya. Apa lo mau gue ada. Maksudnya untuk tartnya ini gitu ya. Di sini Mak Yus juga sudah mempelajari karakter dari anak-anak sendiri. Kalau anak-anak itu betul-betul diperhatikan gitu ya seleranya, maka mereka akan senang gitu ya. Jadi tersimpan dalam mindset mereka bahwa ini adalah ice cream yang saya suka banget gitu. Nah, ya ini ada sini ya. Nah, faktor X-nya
ketemu akhirnya dan dapat ditemukan oleh Cak Ferry dan Mak Ius. Alhamdulillah. Oke. Nah, 2018, 2017 ke 2018, sekarang 2021. Itu kan sebetulnya rentangnya tidak begitu lama ya, Mak Yus ya. Berarti ini bisnisnya progresnya cepat nih, gitu ya. Bisnis progresnya cepat. Nah, kalau kaitannya dengan customize tadi, gitu ya. Berapa sih satu hari pada waktu ini kita ngomong Mak Yus sama Cak Ferry belum membuka cabang dulu ya, masih betul-betul fokus di Surabaya. Berapa lama sih si ice cream tart ini bisa stay gitu ya di dalam kulkas sehingga bisa dideliver ke mana-mana di area Surabaya, seluruh area Surabaya. Dan bagaimana cara mendeliverinya secara kan itu perlu ekspedisi yang khusus di situ kan, ekspedisinya kan enggak sembarangan, secara ini ice cream tart gitu loh. Bagaimana nih handlingnya gitu? Untuk pengiriman kita ada beberapa kurir teman dari Gojek tapi offline. Soalnya kita harus bawa box sama blue ice. Kita nggak sedia dry ice karena dry ice itu kita nggak bisa nyimpen. Dia 3 hari itu sudah habis dan itu harganya juga cukup mahal. Ya, jadi kita pakai blue ice yang seperti gel. Jadi dia kalau mencair kita frost lagi. Itu dari situ kita bisa agak memangkas ongkos ininya. Terus untuk es krimnya disimpan di es krim, kita biasanya untuk es krimnya ready itu sampai 3 hari. Karena kalau sudah lebih dari 4 hari mungkin rasanya akan berubah. Tapi kalau untuk penyimpanan biasanya kita sekitar 2 minggu itu biasanya sudah harus keluar. Tapi sementara teman-teman kalau ada yang bisa disimpan sampai 1 bulan, ada teman juga sampai 2 bulan katanya masih enak. Waduh, saya nggak rekomen. Iya. Tapi biasanya kita sampai 2 minggu sudah harus keluar dari freezer. Jadi untuk deliver yang keluar kota, sementara ini kita kemarin pernah diambil sendiri sama customer di rumah, kemudian kita packing dengan dry ice itu sampai ke Jember, sampai ke Lumajang dan Trawas apa itu masih. Jadi kalau dry ice memang bisa tahan 1 hari. Cuman kita nggak bisa nyimpan. Jadi kita harus cari dry ice dulu di luar karena kita nggak bisa nyimpan. Kalau nyimpan kita nggak bisa costnya terlalu tinggi. Jadi untuk dry ice-nya sendiri konsumen yang menyediakan atau by request, Cak Ferry? By request. Artinya Oke. Jadi nanti saya akan bawa ke Jember, minta tolong disediakan dry ice. Pasti ada additional cost di sana ya, Cak ya? Nah, ya, jadi seperti itu kawan-kawan strategi-strategi handling yang dilakukan oleh Mak Yus dan Cak Ferry ini. Dan beliau juga jujur-jujur aja nih untuk tidak merekomen jika sudah terlalu lama ada dalam storage gitu. Nah hal ini perlu dicermati ya sama kawan-kawan bahwa kita memang perlu open ke customer kita gitu ya demi menjaga kualitas daripada makanan gitu ya, ice cream tart terutama di sini yang kita jual ke mereka. Alright, nice. Nah, lalu gini, dari kembali lagi 2018 atau 2017 ke 2021 ditambah dengan pandemik nih. Pandemik kan dari tahun 2020 sampai 2021. Ini lumayan. Artinya ada 1 tahun gitu ya dari aktivitas normalnya ice cream tart Surabaya sendiri. Oke, kalau dihitung dari start 2017 yang sama mempelajari situasi tadi sampai 2019 lah, artinya 2-3 tahun itu waktu yang bisa dibilang cepat gitu ya, progresnya di sini sampai sekarang punya gerai gitu ya, 3 gerai termasuk yang ada di Surabaya ini. Nah, Mak Yus dan Cak Fer, planningnya jangka pendek dan jangka panjang apa sih yang dimiliki oleh ice cream tart Surabaya sendiri? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, apakah pentolan-pentolan ice cream tart Surabaya ini juga
menyempatkan diri untuk ikut pelatihan-pelatihan seperti BLK-BLK gitu kan. Itu kan banyak sekali gitu ya, yang banyak digali ilmunya dari sisi skill maupun knowledge di sana. Monggo silakan, Cak. Apa? Seminar apa? Es krim itu? Apa? Pembuatan es krim apa itu? Oh ya, kalau tentang apa pelatihan-pelatihan itu biasanya selama ini kita online. Jadi saya barusan ini banyak ikut pelatihan. Jadi perbandingan kita dengan gelato, perbandingan kita dengan corbet. Jadi untuk sementara ini memang iya, saya juga punya korespondensi dari jadi apa ya istilahnya kayak mentor tapi secara pribadi gitu. Ada 2 dari Rusia dan dari Inggris juga ada Olga itu dari Inggris. Jadi kita sering sharing kalau gelato itu yang halal gimana, yang halal gimana, yang haram gimana, ada roomnya, ada itu saya pribadi biasanya sering komunikasi dengan mereka. Kemudian kalau yang apa lagi? Tadi lupa. Ini apa? Jarak yang dari pandemi. Tadi selama pandemi kita selama pandemi itu malah naik. Alhamdulillah malah omsetnya naik dan kita bisa buka cabang di Probolinggo. Oke. Selama pandemi itu kita malah justru buka cabang itu karena kita tidak bisa menjangkau mereka dengan kalau terlalu mahal. Akhirnya saya ada temen yang minta, saya monggo kita ke sana. Jadi saya itu hanya pesan dan jual. Sementara kita suaranya putus-putus. Mereka. Dari akhirnya saya kirimkan es krim saya, terserah monggo di dekor. Mereka yang mengelola sendiri dekornya. Dan mereka juga yang menjual sendiri gitu. Oh, oke. Ya. Ini suaranya Mayus agak putus-putus di sana. Mungkin jaringan wifi-nya. Iya, putus-putus juga. Oke. Oke. Alright. Jadi justru karena pandemik ini permintaan dari konsumen itu meningkat gitu ya, sehingga disiasati untuk membuka gerai itu tadi agar lebih terjangkau gitu ya dengan konsumen yang ada di lokasi daripada konsumen itu sendiri gitu ya, Mak Yus ya. Ya. Oke. Sementara kan kita ada reseller itu kalau misalnya dari luar kota biasanya saya mau buka cabang buat kita gitu. Saya tawari kayak gitu kalau terlalu jauh ya, misalnya di Makassar itu juga sementara ini ada yang masih nego dengan kita. Mau jadi reseller kita yang menyediakan es krim, monggo di dekor sendiri, terserah mereka. Jadi marketingnya nanti kita bantu. Itu sistem reseller kita. Oke. Nah, tentang bahannya, Mak Yus, ingredientnya, apakah juga di-share resepnya gitu, juga di-share ke para reseller itu sama Mak Yus atau bagaimana? Sementara ini untuk resepnya saya keep sendiri. Jadi mereka saya kasih es krim yang sudah jadi, kita kirim, nanti mereka yang dekorkan hanya es krimnya sudah ready, sudah ready semua. Kalau kostumnya tinggal toppingnya aja yang kostum. Yap. Jadi nanti yang ngebentuk gitu ya, yang ngebentuk modelnya adalah reseller itu sendiri gitu ya, Mak Yus ya.
Ya, Ah, ya, oke. Nah, untuk dua gerai yang ada di Probolinggo sama Sidoarjo, apakah juga seperti itu? Atau Mak Yus sudah tinggal mengirim aja tuh? Secara kan Sidoarjo nggak jauh kan dari Surabaya, tinggal mengirim aja yang sudah jadi sampai sedesainnya. Jadi tinggal dijual aja tuh sama Sidoarjo atau bagaimana? Apa ya? Tinggal. Jadi kalau yang Sidoarjo juga sama, kita juga anu bahannya, kemudian mereka yang dekor juga. Tapi kalau mereka masih kesulitan, kita bantu juga untuk dekornya. Kalau mungkin custom terlalu biasanya custom yang kita buat. Oke. Sudah dapat dari kita. Iya. Artinya mereka ada jual yang produk custom dan juga jual yang produk sudah ready gitu, Mak Yus ya. Nice. Oke, ini salah satu peluang ya buat teman-teman semua yang ingin membuka usaha. Bisa dibuka di tempatnya masing-masing. Toh pentolannya sudah ada, backup-annya sudah ada gitu. Tinggal dinegokan kolaborasinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Mak Yus ya. Oke, nah ya saya sapa Mbak Lia yang baru bergabung. Apa kabar Mbak Lia? Oke, kita sedang ngoprek Mak Yus nih Mbak, untuk ice cream tart gitu. Different. Ini ice cream dibikin model tart seperti itu. Jadi untuk unsur cake-nya memang tidak ada sama sekali ya, Mak Yus dan Cak Ferry. Full ice cream. Oke, jadi full ice cream. Hanya memang tampilan performanya aja nih. Performnya adalah seperti cake tart gitu ya. Oke, alright. Nah, dari bisnis yang progresnya cepat ini, gitu ya, apa sih rencana pendek dan panjangnya Cak Ferry dan Mak Yus nih? Apakah nanti akan tambah lagi gerai, atau akan rajin ikut pameran, atau bagaimana? Gitu. Kalau ikut pameran rasanya kita nggak bisa. Nggak perlu sampai ikut pameran gitu ya? Perlu online. Jadi semua kita masuk marketplace, masuk Facebook, masuk IG, masuk main TikTok juga saya, terus YouTube juga main. Jadi kebetulan saya background juga di digital marketing, jadi masih bisa buat web gitu. Jadi full online kita. Alright. Nice. Seru ya. Oke. Karena kita punya skill gitu ya, punya latar belakang skill yang sedemikian rupa kaitannya dengan digital, akhirnya kita bisa membuat bisnis ini gitu ya, sekaligus dengan marketingnya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman juga akan bertanya ya sama Mak Yus sama Cak Ferry ini. Nah, pertanyaan yang ketiga dari saya nih, Cak, lokasi nih, tentang lokasi. Pada saat melakukan kolaborasi dengan para reseller itu untuk buka cabang, apakah juga ada survei lokasi atau kita serahkan semuanya kepada reseller itu untuk ya oke, punya lokasi di sini kami support barangnya, atau seperti itu, atau ada detail-detail yang perlu diperhatikan oleh calon-calon partner kita itu? Karena kan pasti akan pengaruh pada buying power, pada daya beli dari konsumen yang ada di sekitaran tempat itu kan, gitu. Pripun, Cak? Jadi untuk masalah tempat, sebenarnya kita nggak terlalu berpengaruh. Jadi memang karena kita online, cuma untuk tempatnya aja kita minta space yang memang bisa untuk produksi atau untuk dekor ini. Jadi kalau masalah tempatnya nggak masuk atau apa, nggak masalah, kan kita online dan seperti itu aja. Oke. Ya. Nice. Tadinya saya berpikir bahwa lokasi itu berpengaruh karena kaitannya dengan daya beli dari masyarakat di sekitarnya gitu. Ternyata enggak ya, Cak ya? Oke. Halo. Kita main segmen. Jadi segmentasi dari halo. Ya. Halo. Kita main segmen, Kak. Oke. Segmen mana yang kita target itu dari Facebook juga bisa. Saya biasanya main app juga. Jadi langsung ditarget ke customer tertentu.
Oke, Jadi paham. dari rumah kecil pun sebenarnya bisa, asalkan produknya berkualitas, juga desainnya kelihatannya bagus, tampilannya juga bagus, dari rumah kecil pun bisa gitu loh. Iya, iya, iya. Akhirnya artinya di sini Mak Yus memanfaatkan Facebook Ads ya, powernya Facebook Ads untuk mendeliver message dari Ice Cream Tart Surabaya sendiri, begitu ya Mak Yus ya? Ya, salah satunya iya. Oke, nice. Nah, oke. Ini kita mulai tanya tentang omset nih. Oke. Tahun 2017 sampai 2021 gitu. Peningkatan omsetnya kira-kira berapa persen nih? Aduh, berapa ya? Kalau dulu pertama kali malah sama 2017 sampai 18 saya hanya 1 bulan 1 kadang-kadang. Oh, iya, betul-betul struggle ya. Bulan masih Ya, kita ya. masih edukasi ke market. Kadang-kadang mereka loh, es krim kok bisa dibuat, tapi itu kayak apa dalamnya? Kita pelan-pelan ini loh, es krim yang bisa dibentuk dengan untuk dan modelnya juga bisa custom. Kita pelan-pelan akhirnya ada beberapa orang yang ini, kemudian kita juga promote di Facebook, dan ini baru contohnya seperti Campina, baru mereka dan lebih custom, bisa untuk karakter anak-anak, bisa untuk snack candy atau buah toppingnya. Dari situ kita mulai pelan-pelan akhirnya sudah bisa merambah ke segmen yang low maupun yang high end. Oke, nice. Luar biasa nih. Ini betul-betul perjuangan dari nol nih ya. Gitu ya, karena berangkat dari background masing-masing, pentolannya nih, ceritanya nih, luar biasa nih ya. Udah gregetan nih, kepingin mengikuti jejaknya nih. Mikirnya setengah mati ya, sampai ketemu ice cream Tart Surabaya nih. Gitu ya. Oke. Nah, kawan-kawan, kita membuka kesempatan bagi kawan-kawan semua gitu ya, yang ingin bertanya pada Mak Ius dan pada Cak Ferry di sana. Mungkin teman-teman yang punya plan untuk membuka gitu ya gerai sebagai partner dari Ice Cream Tart, boleh, monggo silahkan. Jadi Ice Cream Tart Surabaya ini sudah mulai membuka gerai di Sidoarjo sama di Probolinggo. Tapi tadi ternyata dari Makassar juga sudah ada yang tanya-tanya gitu ya. Dan semuanya dikirim dari Surabaya untuk desainnya bisa didesain oleh masing-masing dari gerai itu sendiri-sendiri gitu ya. Ya, Cak Fer sama Mak Yus, ada nggak sih aturan main kalau kita pengen jadi partnernya dari Ice Cream Tart ini? Ada aturan mainnya nggak? Apa ya? Apakah sudah sampai dibuat plan ke sana atau mengalir saja gitu? Pripun? Sementara kita ini mengakhir, cuma nanti ke depan kita ada data lagi. Ada hitungan bisnis. Ya, ada hitungan bisnisnya. Jadi untuk masalah bahan mungkin kita bisa kirim bahan mentahnya. Oke. Bisa tinggal. Halo. Halo. Iya Cak Fer. Jadi untuk ke depan kita akan packing bahan-bahan mentahnya. Di sana nanti tinggal mix aja biar jadi es krim. Jadi risiko untuk ininya lebih kecil. Jadi kita kirim bahan mentahnya yang sudah kita timbang. Jadi nanti di sana kita tinggal produksi aja. Dan memang selama ini terkendala dengan pengiriman kalau Kalau kita pakai ekspedisi yang kurir-kurir biasa, kita masih belum berani, karena penanganannya masih belum ini. Jadi ada tulisan jangan dibanting pun masih dilempar. SOP-nya belum betul-betul disiplin ya di sana ya. Iya. Tidak kita ini es krim ini harus seperti ini masih nggak bisa.
Oke, ini menarik sekali kawan-kawan karena memang ice cream tart ini memang sangat jarang gitu ya. Di Jakarta pun ada, tapi memang masih tertentu gitu ya. Masih untuk tempat-tempat tertentu. Jadi belum seperti kacang goreng nih, ice cream tart ini. Maksudnya untuk dari sisi apa namanya? Banyak tidaknya gerai ini ada gitu ya di lokasi, even di Jakarta ya. Oke, nah ini sebetulnya peluang banget buat teman-teman yang pengen memang memiliki usaha gitu ya. Tidak mulai dari nol di sini karena sudah ada yang mempelopori di sana. Ada Cak Ferry dan ada Mak Ius di sana gitu yang sudah memiliki gagasan ini. Oke. Nah, saya lihat Pak Memen, assalamualaikum. Oke, Pak Memen ini juga sahabat kita, Mbak Yus, ya gitu ya. Beliau ada di komunitas Office Central gitu. Nanti Mbak Yus sama Cak Ferry kalau berkenan, insya Allah bisa masuk ke dalam komunitas Office Central. Jadi bisa nanti promosi gitu setiap hari Senin, Kamis, dan Ahad atau Minggu itu bisa share produk-produknya. Jadi memang segala sesuatu ya kita lakukan upaya-upaya supaya orang betul-betul paham dengan produk kita gitu ya. Brand awareness kita betul-betul ada dalam mindset tiap-tiap people gitu ya atau public atau masyarakat yang memang menjadi target kita gitu. Oke, kawan-kawan kayaknya kita sudah buka ya waktu untuk tanya jawab. Di sana teman-teman bisa langsung membuka melalui mikrofon masing-masing atau menuliskannya melalui chat dari Zoom ini. Ada pertanyaan di Facebook. Oke, dari Facebook silakan. Oke. Di masa pandemi ini kan udah mulai ada pelonggaran PPKM. Apakah ada plan untuk membuat tempat pesta di tokonya? Apakah ada plan untuk membuka tempat pesta di tokonya? Oh, tempat pesta. Oke. Apakah juga termasuk nanti di gerai-gerai itu sekaligus disediakan venue untuk merayakan eventnya gitu? Pripun? Itu target kami 2-3 tahun lagi. Oh, I see. Artinya memang sudah ada plan ke sana ya, sudah ada vision ke sana. Oke, alright. Jangka pendek ini, untuk jangka pendek ini 1-2 tahun ini, saya rasa kita butuh beberapa tempat lagi di kota-kota yang besar. Itu plan kita. Jadi kita memang ingin ada beberapa reseller di kota-kota tertentu. Kemudian, tapi kalau untuk buka seperti apa? Venue tuh. Venue apa? Tempat untuk enggak kalau apa? Maksudnya jualan es krimnya loh, maksudnya kayak kafe gitu. Itu kita terpikirkan, cuma masih berapa tahun yang kemudian itu. Iya. Oke. Artinya itu masuk dalam detail-detail visi dan misinya Ice Cream Tart Surabaya sendiri ini. Mana yang perlu dieksekusi dalam waktu dekat ini dan mana yang menjadi planning jangka panjang seperti itu ya, Mak Yus ya. Oke. Alright. Nah, di Zoom kita ada chat yang sudah masuk di sini. Oke. Harganya kisaran dari berapa sampai berapa gitu ya. Lalu juga rencana buka cabang di Jakarta kapan? Nah, testernya seperti apa gitu? Monggo silakan. ya. Monggo. Harganya kisaran berapa sampai berapa? Apakah besar kecilnya juga rumitnya desain itu mempengaruhi harga atau gimana? Deliverynya juga atau pripun, Cak? Atau delivery dimasukkan langsung dalam harga daripada es krim tart sendiri atau secara invoice terpisah, pripun, Cak? Ya, untuk delivery sementara ini untuk yang luar kota kita terpisah dari harga es krim karena memang jarak dan untuk ini agen. Iya. Untuk pengiriman sendiri kita kan pakai kurir yang harus bolak-balik dari rumah ke tempat tujuan balik ke rumah karena dia bawa box. Oh. Jadi kalau misalnya bisa sekali jalan kita bisa pakai yang online itu nggak masalah, tapi sekarang nggak bisa, jadi dia harus bolak-balik bawa boxnya untuk mengurangi biaya ini. Terus
Kemudian harganya itu kalau di Surabaya kisaran sekitar 150 sampai 300, itu memang tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitannya. Ukuran diameternya paling kecil itu 16, paling besar sementara kita 24 karena menyesuaikan dengan ukuran freezer. Kita nggak bisa terlalu besar seperti kue tart karena itu risikonya nanti juga kalau nggak lama dia apa istilahnya amblek akan ini, nggak bisa bentuknya. Nggak bisa kokoh gitu ya? Iya. Iya. Nggak bisa masuk ke freezer biasanya. Penyimpanannya kan harus di freezer, jadi kalau terlalu besar nanti kesulitan nyimpannya. Iya. Nah, Cak, tentang freezer nih. Itu kan kadang-kadang kita kalau simpan es krim ini nggak tahu karena faktor kulkasnya atau faktor bahan dari es krimnya sendiri atau gimana. Itu kadang-kadang di kulkas rumahan nih ya, kulkas rumah tangga itu suka meleleh loh. Gimana caranya supaya es krimnya itu tetap kokoh gitu ya, seperti waktu di freezer yang ada di toko. Pripun itu, Cak? Apakah ada tips and trick nih di sini untuk mensiasati itu nih? Kalau es krim rasanya nggak bisa dicampur dengan bahan yang lain. Dia memang kalau sudah masuk di freezernya kulkas yang atas itu, ya biasanya harus es krim aja, nggak bisa dicampur. Jadi harus single factor ya di situ ya. Oke, tidak ada yang mengganggu gitu. Space-nya juga mempengaruhi ternyata di situ ya. Memang kita desain yang umum di sini kita pakai ukuran 16 dan 20. Itu karena kita ukur untuk freezer kulkas umumnya. Kulkas yang rumahan itu pasti masuk saat dengan packing standar kita itu pasti masuk. Sementara dari itu ukuran 20 nggak bisa. 24 ya, kalau 24 masih masuk. Lebih dari 24 nggak bisa, sudah nggak bisa masuk ke freezer, sudah nggak bisa dingin maksudnya. Harus ke freezer harus ke freezer yang benar untuk jualan itu. Yes. Freezer memang khusus betul-betul untuk nge-freeze-kan makanan gitu ya. Nah, ini knowledge kawan-kawan sebetulnya nih ya. Yang seperti ini artinya ice cream tidak bisa dicampur gitu ya sembarangan pada saat kita storage-kan dalam freezer itu gitu. Oke. Nah, lalu ke pertanyaannya Bu. Nah, tadi harga ya 150 sampai 300 itu untuk area Surabaya yang tanpa ada cost delivery. Nah, apakah cost yang di gerai gitu ya, itu berbeda karena kan ada proses delivery dan lain sebagainya tuh. Cak, gimana tuh? Kalau harga kita untuk reseller dengan harga kita itu beda. Jadi ya kalau kita untuk customer itu kita kalau reseller Surabaya lah istilahnya, reseller Surabaya saya kasih harga 150 istilahnya, kamu juga jual 150. Nanti apa namanya, ada harga diskon tertentu untuk kita. Oke, paham. Kita. Kemudian ongkirnya juga sebagian kita subsidi. Jadi mereka khusus untuk apa ya? Jadi pembelian dari rumah mereka ke kita itu mereka yang mereka yang minta ongkir monggo. Tapi kita kalau misalnya ada reseller yang beli kita sudah kasih ini harga pokoknya dari kita segini, ongkirnya juga Anda yang dapat gitu. Oke, nice. Berarti memang ada konsep-konsep ya, betul. Masih ada pemberlakuan konsep subsidi nih ya dari Ice Cream Tart Surabaya sendiri untuk mensupport agent-agentnya, untuk mensupport reseller-resellersnya di sini. Yang penting harga di publik itu harus sama gitu ya, Mak Yus ya, betul ya? Ya, Mak Yus sama Cak Ferry nge-freeze di sana gambarnya, terputus koneksinya. Oke, semoga nanti bisa tersambung lagi. Ini Mak Yus. Ya, oke. Sambil kita menunggu Mak Yus, kita akan ngobrol-ngobrol di sini.
sama kawan-kawan. Jadi memang sebetulnya ini menarik ya kawan-kawan. Jadi kita bisa melakukan kalkulasi-kalkulasi bila kita terpikir untuk membuat bisnis ini gitu. Karena memang ada subsidi-subsidi dari sisi diskon dan ongkir rupanya dari Mak Yus sendiri gitu ya untuk mensupport agent-agentnya. Nah itu tadi konsepnya salah satunya adalah berbagi cuan tadi itu ya seperti yang disampaikan oleh Mak Yus. Halo, saya lihat sudah Mak Yus lagi muncul di sana. Mak, jangan pergi dulu dirimu, kita masih rindu nih. Mute-nya dibuka, Mak. Mute-nya dibuka. Maaf. Oke. Nah, jadi ya tadi saya katakan sama teman-teman sambil menunggu Mak Yus join lagi, itu memang ada konsep berbagi cuan. Salah satunya adalah subsidi-subsidi itu tadi kepada agen-agen dari Ice Cream Tart Surabaya, Mak Yus ya. Jadi no worries gitu kawan-kawan untuk ini. Yang penting harga di pasaran adalah semua sama, ada keseragaman harga di sini. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mas Ardian. Gimana Mak Yus? Ada lagi kayak misalnya kayak yang di Probolinggo itu kita dari reseller kita itu harga standar ya, tapi reseller yang lain. Jadi reseller Probolinggo itu punya reseller lagi. Jadi itu malah jual lebih murah daripada harga kita. Wow. Karena mereka kayak saya kasih harga agen, tapi ternyata mereka jual harga agen yang di ongkirnya yang mereka mainkan. Jadi monggo itu terserah mereka gitu. Kita hanya bermain di es krimnya dengan standar yang segitu, akhirnya mereka semua juga kebagian lah. Iya. Betul. Nah ini bijaksana sekali nih bisnisnya nih ya. Jadi semua bisa kebagian cuan, kawan-kawan. Semua bisa kebagian, bisa mendapatkan profit di sini. Oke. Mak, rencana buka di Jakarta tuh kapan? Aduh, kemarin kena pandemi, ampun dah. Iya. Di Depok sudah ketemu dengan orangnya. Oke. Ini sementara kita pending dulu. Oh, I see. Ya. Ini sebetulnya kalau kawan-kawan ikut rajin-rajin ikut Binpres dari Office Central ini banyak sekali ide-ide yang bisa dikonsep. Yes, gitu ya. Yang bisa dikonsep sama kawan-kawan sendiri untuk betul-betul menemukan apa bisnisnya gitu. Ini banyak sekali informasi-informasi kayak seperti Mak Yus, terus waktu itu seafood dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Nah, oke. Jadi monggo Bu Susan, itu tadi pertanyaan dari Bu Susana Tanek. Dari Bu Susana Tanek ini lama di bukan di Singapura, beliau lama di Australia gitu. Lama di Australia, kembali lagi ke Jakarta ya. Saya rasa beliau juga akan membuka bisnis di sini. Jadi cari-cari informasi gitu. Cari-cari referensi di sini untuk menetapkan hati seperti Mak Yus tadi ya dengan ice cream tartnya. Oke. Ya, jadi Bu Susan, Bu Meme ada peluang Bu Meme untuk membuka usaha gitu ya di sini. Gitu ya, untuk rencana buka di Jakarta. Monggo untuk langsung diskusi dengan Mak Yus dan Cak Ferry di sana. Lalu ini pertanyaan dari Mas Ardian. Berapa lama waktu pembuatan pesanan yang custom? Oke, dari order sampai diterima customer tuh berapa lama? Mesti H- berapa gitu. Ya. Kalau untuk yang snack candy atau yang topping buah, itu biasanya kita es krim ready. Kita untuk mendekor atau menghiasnya kita butuh waktu sekitar 3 jam. Tapi kalau yang custom seperti karakter anak-anak, itu biasanya H-3. Karena kita kalau yang editing, edible printing, itu kita juga butuh waktu untuk ngeprintnya dan desainnya. Kemudian kalau yang pakai boneka, itu kita juga harus cari bonekanya dulu. Oke. Itu biasanya H-3. Oke, jadi jelas ya di sini pertanyaan dari Cardian. Monggo silakan untuk ngobrol detail sama Mak Yus
menjadi agent Mak Yus mungkin ya, gitu ya. Jadi bisa kolaborasi gitu. Kita lihat kameranya Caar dia lo wong ada kameranya lo, Mbok sekalian suaranya dihidupin gitu loh Caar. Ya, udah hidupin. Iya. Alright, Iya. alright. Jadi seperti itu. Monggo silakan kawan-kawan, ada Mbak Lia di sana yang ingin bertanya dengan Mak Yus mumpung ada di sini. Ini konsep baru ya, ice cream tart ini. Gitu. Jadi sama-sama tidak ada unsur cake-nya sama sekali. Memang performannya aja gitu ya. Secara performan adalah tart, tapi itu sebetulnya ice cream gitu. Nah, lalu juga ada Pak Memen di Jakarta gitu. Apa kabar Pak Memen? Lalu juga ada di sini Mas Supriyanto tadi ya. Oke, Mas Supriyanto dan Mas Wisnu, apakah masih ada pertanyaan dari Facebook? Belum ada lagi. Dari teman-teman di sini juga belum ada lagi. Alright. Ini saya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kita masih memiliki waktu untuk diskusi sama Mak Yus in detail. Pertanyaan sekarang ini sudah dibuka. Jadi memang bisnisnya Mak Yus ini sesuatu yang baru, kawan-kawan, yang perlu kita explore gitu. Monggo silahkan kalau ingin berkolaborasi dengan Mak Yus di sini gitu. Sementara oke, di sana Saya mau bertanya, Bu. iya. Ada pertanyaan Mas Syeful? Dari saya sendiri sih. Oke, monggo silakan. Kalau sekiranya pengen ikut buka gitu ya, Bu Yus, sekiranya berapa sih budget untuk modal yang harus disiapkan gitu? Kira-kira gitu. Pengen nih, misalkan saya, pengen juga nih, kayaknya buka di Banten belum ada nih gitu, atau buka di Tangerang belum ada. Sekiranya kalau pengen buka begitu, budget atau modalnya yang harus disiapin untuk bisa bukanya aja itu berapa kira-kira, Bu? Kalau dari kami sebenarnya kalau reseller biasanya yang penting punya freezer. Yang penting punya freezer. Kemudian kalau dekor, monggo terserah. Dibuat sendiri. Jadi istilahnya kita hanya menyediakan tart, es krim tart yang beku. Jadi kalau dekor terserah monggo. Jadi istilahnya beli putus lah. Gitu. Oke. Beli putus dengan harga yang khusus gitu ya? Ya, dengan harga yang khusus. Seperti ini sebenarnya kita langsung ini yang barusan yang belum jadi kita kirim seperti ini. Ini hanya es krim full tanpa dekor, tanpa apa? Buttercream juga hiasan. Jadi kayak saya kirim seperti ini nanti dengan dry ice dengan jadi sudah tinggal dekor aja. Oke. Nice. Seru loh. Tapi berdasarkan pengalaman Ibu nih, sekiranya 5 juta itu udah cukup bisa gitu. Dengan pengalaman Ibu sendiri gitu loh. Cukup, Mas. Cukup itu kalau misalnya freezer aja hanya berapa ya? Kisaran sekitar tiga lah. Sementara kami kan hanya ratusan itu, kalau beli kan nggak setaan kalau berapaan lah. Oke lah, jadi ada gambaran. Ya, jadi paling ya untuk penyimpanan untuk freezer aja sama apa ya? Jadi kalau budgetnya sekitar 5-7 udah cukup. Oke. Kalau udah sebut nominal kan enak, Pak. Monggo bisa chat dengan bapaknya nanti kalau lebih detailnya gitu. Oke, baik. Nah, ini ada lagi chat masuk di sini. Ada yang nggak manis. Nah, ini
Maksudnya mungkin untuk untuk yang less sugar, yang versi less sugar gitu. Apakah ada yang versi itu ataukah semuanya rata dengan tingkat kemanisan seperti itu gitu, dengan tingkat rasa yang seperti itu gitu. Pripun? Untuk sementara ini kita pakai yang standar. Sementara ini pakai standar, tapi saya ini sedang belajar untuk bagaimana benar-benar untuk diabetes. Jadi bukan less sugar. Untuk yang diabetes. Kalau memang kalau dasarnya kita es krimnya nggak terlalu manis, jadi bukan seperti yang es krim yang konvensional yang di pasaran itu ya. Iya. Nggak terlalu manis seperti itu karena memang topping kita kan manis sudah. Yes. Jadi kita nggak terlalu manis, base es krimnya itu nggak terlalu manis. Sementara kalau yang untuk diabetes atau penyakit tertentu yang nggak boleh, yang harus pakai laktose, itu yang sedang saya pelajari di es krimnya kita. Jadi ini untuk sementara ini untuk satu tahun ini saya khusus belajar untuk diabetes dan Yes, nice. Oke. Jadi tetap ada riset gitu ya sendiri gitu. Ini boleh dibilang Mayus dan Cak Ferry ini otodidak ya menyediakan ini loh. Sebetulnya boleh dibilang begitu. Belajarnya pun dari online ya. Iya, benar. Iya. Jadi dari teman-teman komunitas, dari yes. teman-teman ya memang dasarnya memang karena online ya, Mbak. Jadi teman-teman kita juga dari online dan komunitas, jadi belajarnya dari situ. Oke, baik. Ini luar biasa sekali gitu ya. Saya jadi tambah semangat nih di sini. Oke, teman-teman, Anda masih bisa bertanya kepada Mak Yus di sini ya, apa saja yang ingin Anda semua tanyakan kepada beliau, mumpung pakar dari Ice Cream Tart Surabaya ini masih stay tune dengan kita. Gitu. Memang Ice Cream Tart ini masih jarang gitu ya, dibanding dengan tart yang konvensional. Gitu. Kalau es krim yang konvensional memang banyak gitu ya, tapi yang konsepnya adalah tart ini jarang gitu. Oke, nah baik, ini Pak Ardian pamit gitu ya, beliau mau aktivitas lagi, monggo silahkan Mas Ardian gitu. Terima kasih sudah join di acara kami gitu ya. Untuk teman-teman yang lain juga monggo silahkan, boleh bertanya lagi kepada Mak Yus di sini. Nah, ada pertanyaan lagi dari Facebook, Bu. Oke, dari Facebook silakan Mas Wisnu. Jadi ini kan es krim banyak jenisnya, kayak jenis yang tebal atau enggak. Ini pertanyaannya tentang apakah jenis es krimnya ada yang bisa untuk diet? Kan berarti kan dia tahu kalorinya seperti itu. Ataukah mungkin kalau seandainya nggak ada, mungkin diplankan ke depannya gitu untuk es krim diet. Oke, Pripun, Mak Yus. Ini yang sudah. Ini yang kita mau keluarkan untuk beberapa saat inilah. Untuk beberapa waktu ke depan kita memang sudah pelajari untuk yang less sugar, untuk yang penderita diabetes, juga untuk diet kita juga lagi pelajari. Oke. Kemarin sudah ada beberapa permintaan, cuman kita bisa belum memenuhi karena kita belum ke arah sana. Belum less sugar benar-benar. Jadi kalau less sugar yang biasanya yang seperti es krim yang lainnya itu hanya less sugar, jadi gulanya yang diganti. Sementara untuk riset kami tidak memperbolehkan itu, jadi kalau misalnya laktose itu harus segini, itu harus kalorinya juga harus segini, itu masih belum mencukupi. Saya khawatir kalau saya jual yang seperti itu, jadi customer jadi nggak enak lah. Jadi saya belum berani jual untuk yang itu. Tapi sudah kita pelajari. Iya, oke. Sudah masuk dalam plan jangka pendeknya dari Es Krim Tart Surabaya nih, untuk yang rasa-rasa seperti itu tadi, gitu ya. Maksudnya di sini untuk varian-varian tertentu
seperti diet gitu, diabetes, dan juga untuk yang less sugar. Seperti itu kan kawan. Oke ya, menarik sekali di sini. Dan kawan-kawan nggak perlu bikin riset tuh. Yang bikin riset adalah Mak Yus. Kawan-kawan hanya cukup untuk mengeksplor secara sales dan marketing di sana ya. Gitu Mak Yus ya. Oke, paham. Oke, kawan-kawan, ada lagi yang mau bertanya sama Mak Yus di sini? Alright. Iya. Oke. Pak Memen, ada yang ditanyakan di sana? Mbak Lia? Oke. Mas Wisnu, ada yang ingin ditanyakan pada Mak Yus? Oke, belum lagi ya. Oke, baik. Nah, saya akan share sedikit Mak Yus tentang Office Central. Oke, Office Central ini apa? Jadi, Office Central itu, sebentar, saya buka kemari dulu. Oke. Nah, apa pengaruhnya Office Central dengan bisnis-bisnis UKM di sini? Oke, jadi Office Central itu sistem, gitu ya. Jadi ini saya ganti dulu. Bentar nih, ini agak perlu adjustment sedikit. Oke. Presentasi. Oke. Tampak di sana ya. Jadi kawan-kawan, oke, kelihatan ya Mas Wisnu ya. Oke. Apa itu? Apa kebutuhan pemilik usaha? Ini kalau usahanya kita sudah besar, kita sudah punya customer banyak, kita sudah punya partner banyak, sudah punya agent banyak. Oke. Ini misalnya yang dipikirkan oleh seorang owner gitu ya. Saya sering keluar kota, gimana caranya supaya saya bisa kontrol staff saya. Saya punya usaha UKM, transaksinya besar, bagaimana saya bisa kontrol gitu. Artinya di sini monitoring dan controlling supaya mudah bagi seorang owner. Gimana supaya bisnis saya cepat berkembang, kolaborasi dengan staf-staf kantor, bulan depan ke pameran, gimana kontrol laba ruginya. Nah, hal-hal seperti itu seringkali dipikirkan oleh seorang owner karena seringkali tidak berada di tempat, tidak harus ada di kantor gitu. Karena pemilik usaha harus terus melakukan inovasi. Oke. Nah, lalu Office Central jawabannya di sini karena memang Office Central itu untuk membuat pelaporan-pelaporan bagi pemilik usaha baik itu melalui smartphone ataupun melalui laptop dan desktop. Jadi seluruh perangkat komputer gitu ya. Office Central ERP berbasis cloud yang bisa diakses kapan saja di mana aja dan modulnya terintegrasi satu sama lain. Ada HRD, ada payroll, ada CRM. CRM ini untuk collect data seluruh customer, collect inventory, collect stok dan lain sebagainya. Lalu juga ada keuangan dan accounting itu tadi yang saya informasikan di awal jumpa kita. Nah, semuanya itu integrasi, terintegrated satu sama lain, mendukung satu sama lain, tapi kita bisa memilih apa modul yang mau kita gunakan. Mau stok doang boleh, mau keuangan doang boleh, mau HRD doang boleh. Jadi terserah mau dipilih yang mana gitu ya. Semuanya automation. Oke, modulnya apa saja? HRD, lalu payroll, CRM, Customer Relationship Management, siapa aja klien yang pernah beli di kita, gitu. Berapa kali repeat ordernya, nah itu kita simpan datanya dalam menu CRM ini, berapa stok kita, gitu ya. Manufacture atau bukan nanti prosesnya, kita semuanya simpan dalam CRM ini. Lalu ada modul keuangan, berapa kita harian harus mengeluarkan uang untuk produksi ataupun untuk uang pemasukan dari konsumen. Accounting pelaporannya untuk laporan pajak gitu ya, untuk laporan laba rugi kita yang kaitannya dengan pelaporan. Lalu ada kasir. Kasir ini untuk transaksi harian kita. Oke. Nah,
Absensi itu kaitannya dengan HRD. Untuk perusahaan besar bisa menggunakan smartphone. Tinggal check in, check out, nggak perlu fingerprint. Cuti, slip gaji, data profil karyawan, lembur karyawan, kontrak kerja karyawan, profil gaji karyawan, struktur organisasi PPH 21, semuanya ada di modul HRD payroll ini. Lalu CRM, data pelanggan tadi, expired barangnya kapan, lalu stoknya berapa, stok minimumnya berapa, invoice-nya berapa, itu semuanya terdeteksi dalam CRM. Lalu juga keuangan, reimburse, kalau ada reimburse mesti berapa, permintaan pembayaran berapa, kasbon apa aja, petty cash besar dan kecil, semuanya di keuangan, sementara akuntansi menyimpan laba rugi, neraca, arus kas, buku besar, termasuk dari bagan akuntansi. Nah, manfaatnya Office Central, sistemnya terintegrasi melalui otomasi-otomasi seperti era 4.0 ini. Itu sudah diakomodir semuanya sama Office Central. Seluruh modulnya terhubung satu sama lain. Gitu ya. Kapan saja, di mana saja, yang penting terhubung dengan Wi-Fi. Gitu. Nah, mudah digunakan. Nah, pada saat awal menggunakan Office Central memang harus ada SDM yang betul-betul fokus untuk menghandle sistem. Baru setelah dia mahir, itu bisa di-submit atau bisa diperbantukan oleh yang lain. Gitu. Nah, ini salah satu tip dan trik bagi teman-teman yang ingin menggunakan Office Central pada awal itu bukan menggunakannya. bukan. Ya. Selalu update. Jadi, user tidak perlu berpikir beli produk yang baru, karena ini selalu update dengan versi yang kekinian. Gitu ya. Harganya terjangkau. Gitu, terjangkau banget, efisien banget, udah pokoknya hemat uang, hemat SDM, hemat waktu, semuanya serba hemat. Komunitasnya ada, gitu ya, jadi bisa promosi dalam komunitas setiap hari Senin, hari Kamis, dan Ahad atau hari Minggu, free, bisa melakukan promosi di situ. Oke. Ada juga Binpres seperti ini. Nah, kawan-kawan juga bisa stay tune di Binpres kita untuk promosi dari produk kawan-kawan dan strategi bisnis kawan-kawan. Ada coaching online gitu ya. Partnership juga. Jadi konsep-konsep pengembangan usaha kita lakukan di sini. Oke. Ini seluruh perangkat yang bisa diakses pada saat kita menggunakan Office Central. Dan ini adalah seluruh rangkaian sistem yang dibuat oleh Office Central. Gitu. Jadi nggak cuma manajemen Office aja untuk pelaporan, tapi juga ada manufaktur, juga ada EQ. EQ ini untuk mengecek kecerdasan emosional kita, lalu untuk staff portal, untuk staff kita, untuk manajemen hutang, manajemen loan, lalu juga untuk manajemen project, gitu ya. Jadi semua kita buat gitu melalui software cloud management system. Platformnya adalah cloud yang bisa diakses di mana saja, kapan saja. Itu Office Central. Nah, oke, saya stop share di sini, kawan semua. Oke. Oke, stop ya sebentar. Ini tidak bisa saya besarkan. Iya, ya. Nah, kok musik ya? Oke, ini yang saya dengar adalah musik nih. Oke. Oh, alright. Saya ke Facebook tadi ya. Oke. Nah, baik. Nah, itu tadi sekilas tentang Office Central, Mak Yus dan kawan-kawan semua. Nah, ini saya lihat ada pertanyaan lagi di sini. Oke, saya lihat ada pertanyaan lagi di sini. Oh, tidak ada ya, sudah tidak ada pertanyaan, sudah clear. Bu Susana Tanek bertanya, oh, nomor kontaknya
Es Krim Tat Surabaya. Monggo silahkan Mak Yus untuk di-share di chat kita nomor nomor kontaknya Mak Yus dan Cak Ferry di sana. Oke, chat itu ada menu di bawah. Ketemu ya. Atau oke, Mak Yus bisa sebutkan, Mas Wisnu yang bantu tuliskan. Oke, nomor kontaknya Mak Yus. Halo. Ya, Mak Yus. Halo. Halo. Putus-putus. Halo. Kita putus-putus. Kami yang putus-putus sekarang ya? Oh ya. Oke. Sekarang masih putus-putus, Mak Yus? Oh iya. Masih ya? Oke. Nomor kontaknya Mak Yus boleh disampaikan ke teman-teman semua? Nomor kontak 081 3341 77107, atau bisa juga di IG kami ice_scream_stat_Surabaya. Oke, Mas Wisnu bisa di-share informasinya? Oke, 0813 341 77107. Betul, Mak Yus ya? Ya. Oke. Sementara IG-nya adalah @ice gitu ya. _cream-nya ceream pakai C, _tart-nya pakai R dan T, _Surabaya. Sudah ada di chat room kita. Oke, disimpan nomor kontaknya Mak Yus, kawan-kawan semua. Jadi Anda semua bisa WA atau telepon. Oke, baik. Itu yang dari coklat itu. Pertanyaannya, kalau kita dark coklat digunakan untuk topping dan dipping. Jadi kalau ada beberapa dark coklat untuk isian kayak apa ya, isian apa biasanya, filling, jadi es krim dicampur dengan dark coklat juga pernah ada untuk beberapa custom tart. Itu hanya sebagai tambahan aja, jadi nggak dicampur dengan es krimnya. Oke. Bukan nggak dicampur, isian bukan bahan dasar dari es krim. Oke. Dari kami itu hanya topping, filling dan dipping. Oke, artinya jadi, untuk es krimnya kita full bubuk coklat, jadi bubuk coklat sendiri. Oke, jadi seperti itu Bu Susana ya. Oke, dark coklat itu adalah untuk additional aja, tapi kalau secara basic gitu ya, semuanya menggunakan bubuk coklat. Oke, kawan-kawan? Oke, alright, baik. Teman-teman semua, apakah sudah ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kalau sekiranya sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini obrolan kita dengan Mak Yus dan Cak Ferry hari ini. Gitu, luar biasa dan ini inspiring gitu ya. Monggo silakan kalau kawan-kawan ingin bergabung dengan Es Krim Tat Surabaya untuk langsung kontak ke Mak Yus itu tadi. Oke, saya bacakan lagi nomornya ke 0813 3417 7107 atau melalui IG di @ice_cream_tat_Surabaya. Oke, ada juga dapat kontak ke Office Central untuk make sure alamatnya Mak Yus. Oke, baik. Mak Yus dan Cak Ferry, matur nuwun. Thank you so much for your time hari ini gitu ya. Semoga bisnisnya tambah besar, semakin banyak bisa berbagi cuan dengan kawan-kawan gitu ya. Dan betul-betul
fix untuk merambah Jakarta. Gitu. Semoga saya juga ada kesempatan untuk bermain ke Surabaya ya. Saya samperin Mak Yus dan Cak Ferin insyaallah. Bersama keluarga nanti ke sana insyaallah. Gitu. Baik. Iya, oke. Kawan-kawan semua, terima kasih telah bergabung di acara kami. Kawan yang baik bergabung di Zoom maupun dari Facebook dan dari YouTube, gitu ya. Semoga acara kita ini manfaat buat kita semua dan menjadi insight yang baru bagi kita. Oke, baik. Cak Ferry dan Mak Yus, matur nuwun. Thank you so much. Kita undur diri semua. Mas Wisnu akan putarkan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.